Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Nah, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Kali ini Mimin Lily mau ngebahas beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1125. Salah satunya adalah dilantiknya Garling Vigarland menjadi anggota Gorosei baru menggantikan Gorosei Saturnus. Yap, seperti yang kita tahu ya guys, Im Sama benar-benar tidak memberikan ampun sedikitpun kepada Saturnus atas kegagalan misinya di Pulau Egghead. Jelas hal ini membuktikan bahwa Im Sama menjadi sosok yang sangat kejam. Bahkan Im Sama bisa dibilang menjadi sosok villain sejati dalam cerita One Piece. Di sisi lain, disadari atau tidak, kematian Gorosei Saturnus ini akan menimbulkan beberapa kemungkinan besar yang akan mengubah alur cerita One Piece ke depannya. Nah, kalian masih ingat kan ketika kelompok bajak laut Kuroige mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus di Pulau Egghead? Ya, banyak dari para fans One Piece yang justru menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Katarina Devon untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus sebenarnya sia-sia saja karena Gorosei Saturnus telah mati. Namun menurut Mimin Lily, hal ini justru akan sangat menguntungkan sekali bagi kelompok bajak laut Kuroige. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, keuntungan apa yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut Kuroige dengan kematian dari Gorosei Saturnus? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Guys, pembahasan kali ini akan Mimin Lily awali dari beberapa fakta baru yang telah diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1125. Dan salah satunya adalah digantikannya posisi dari Gorosei Saturnus oleh Garling Vigarland. Yap, dari fakta ini dapat kita simpulkan bahwa Im Sama bisa melakukan reshuffle kabinet terhadap para Gorosei. Gak cuma itu aja guys, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah fakta baru bahwa Saturnus telah menjabat sebagai seorang Gorosei lebih dari 200 tahun lamanya. Yap, hal ini dijelaskan oleh Saturnus pada kilas balik saat Saturnus menjelaskan kepada para wakil Laksamana ketika dirinya memerintahkan untuk menghancurkan robot kuno yang menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu. Nah, dari fakta-fakta tersebut artinya, teori yang pernah Mimin bahas bahwa para Gorosei ini memiliki kekuatan abadi sudah terbukti benar ya guys. Karena seperti yang kita tahu, manusia mana coba yang bisa hidup selama 200 tahun lamanya? Itu sebabnya bisa jadi kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei lah yang membuat mereka abadi dan sangat sulit untuk dilukai. Yap, tentu kalian semua para fans One Piece masih ingat kan? Luffy saja sampai mengakui loh kalau Gorosei tidak bisa terluka sedikit pun meskipun ketika itu Luffy telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan Luffy sampai mengatakan percuma melawan para Gorosei karena mereka akan kembali seperti semula. Namun menariknya, justru apa yang dikatakan oleh Luffy ini dibantah langsung oleh sang kreator manga One Piece yaitu Oda Sensei. Karena buktinya di chapter 1125 kali ini kita diperlihatkan Im Sama yang menghabisi Gorosei Saturnus dari jarak yang cukup jauh. Ya, Im Sama membuat Gorosei Saturnus menjadi tua dan menciptakan sebuah ledakan petir hitam dari tubuh Saturnus. Bahkan yang lebih gilanya lagi guys, tubuh Saturnus benar-benar hancur dan hanya menyisakan tulangnya saja. Gila nggak tuh? Nah, meskipun kita semua belum mengetahui secara detail bagaimana mekanisme Im Sama bisa menyerang Gorosei Saturnus dari kejauhan, namun yang jelas hal ini seolah membuktikan bahwa Im Sama lah sosok yang telah memberikan kekuatan kepada para Gorosei, dan Im Sama jugalah yang bisa melenyapkan para Gorosei sesuka hatinya dan kapanpun dia mau. Itu sebabnya jika benar Im Sama adalah sosok yang memberikan kekuatan kepada Gorosei, maka tidak menutup kemungkinan sosok Garling Vigarland pun akan mendapatkan kekuatan dari Im Sama guys.
Nah, cuma nih masalahnya kekuatan apa yang akan didapatkan oleh Garling Vigarlan? Apakah Garling Vigarlan akan mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh Gorose Saturnus sebelumnya? Atau Garling Vigarlan akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih gila dari Gorose Saturnus? Menurut Mimin Lily sih, kemungkinan besar Garling Vigarlan akan mendapatkan kekuatan yang cukup gila sih. Mengingat sosok Garling Vigarlan ini dimunculkan pada kolase yang ada di chapter 1121 kemarin, di mana seperti yang kita tahu ya guys, karakter-karakter yang masuk pada kolase tersebut diyakini kuat akan berperan penting di akhir pertempuran cerita One Piece nantinya. Selain itu guys, seperti yang udah Mimin Lily jelasin di awal tadi, kematian dari Gorose Saturnus justru akan menguntungkan bagi kelompok bajak laut Kurohige loh. Pertama jelas, Kurohige bisa dengan leluasa mendapatkan akses yang sebelumnya dimiliki oleh Gorose Saturnus. Baik itu kontrol penuh atas penggunaan Serapim ataupun bisa keluar masuk ke Marijoa. Nah, ini yang menarik guys. Tentu kalian akan bertanya-tanya, Min, bukannya beberapa karakter telah mengetahui kematian dari Gorose Saturnus ya? Justru akan sia-sia dong jika Kurohige menyusup ke Marijoa dan diketahui oleh Gorose atau orang yang telah mengetahui informasi kematian dari Gorose Saturnus. Perlu diingat ya guys, Kurohige ini orang yang cerdas dan licik. Kalaupun Kurohige ketahuan menyusup, maka Kurohige telah mempersiapkan rencana cadangan untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi saat ini kelompok bajak laut Kurohige telah mendapatkan kartu as mereka, yaitu dengan menangkap Monkey D. Cup yang sewaktu-waktu bisa mereka manfaatkan untuk memuluskan rencana mereka. Selain itu guys, satu hal yang gak bisa kita lupakan, yaitu rencana Kurohige untuk menjadikan Pulau Hachinosu sebagai sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Yap, jika kabar berita kematian dari Gorose Saturnus ini justru ditutupi oleh pemerintah dunia, maka hal ini akan sangat menguntungkan sekali bagi Kurohige loh. Karena sewaktu-waktu Kurohige bisa memanfaatkan wujud dari Gorose Saturnus untuk mendeklarasikan Pulau Hachinosu sebagai sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan disadari atau tidak, pastinya orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece pun akan percaya dengan hal ini. Itu sebabnya guys, menurut aku sih, kematian dari Gorose Saturnus justru akan sangat menguntungkan sekali bagi kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi jika berita kematian Gorose Saturnus ini justru dirahasiakan oleh pemerintah dunia, maka hal ini bisa menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah dunia. Entah itu kekuatan buah iblis atau sesuatu hal yang penting yang ada di Marijoa yang akan menjadi incaran Kurohige nantinya. Namun yang jelas, Kurohige benar-benar akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Tidak peduli seberapa kuat pemerintah dunia, Kurohige akan selalu menggunakan cara kotornya untuk melawan musuhnya. Ditambah lagi Kurohige yang merupakan keturunan dari ras istimewa semakin menegaskan kalau Kurohige itu bukan karakter yang kaleng-kaleng ya guys. Bakalan gila sih jika pertarungan Kurohige melawan pemerintah dunia benar-benar akan terjadi. Kira-kira apa ya guys buah iblis ketiga yang akan didapatkan oleh Kurohige? Apakah Kurohige akan mengincar kekuatan buah iblis Garling Vigarlan yang baru diberikan oleh Im-sama? Coba tulis pendapat kalian ya. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1125. Sekaligus langkah apa yang akan diambil oleh kelompok bajak laut Kurohige setelah kematian dari Gorose Saturnus. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.